Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan di dalam firman Tuhan. Sama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri. Halo, Saudara Heri. Halo, Saudara Richard. Puji Tuhan, ketemu lagi. Ya, puji Tuhan. Ya, senang sekali rasanya kita bisa kembali lagi bersama dengan saudara-saudari menikmati porsi ayat bacaan. Khususnya hari ini kita akan membicarakan sebuah perikop, yaitu Matius pasal 20 ayat 17 sampai dengan 21 ayat 11. Secara khusus, topik di dalam perikop ini membicarakan mengenai bukan dilayani, tapi melayani. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini ada sebuah kutipan, orang yang melayani Allah harus mau memperhatikan urusan orang lain. Ini tidak berarti kita suka mencampuri urusan orang lain, melainkan kita mau memperhatikan dan senang membantu orang. Tuhan datang justru untuk kepentingan orang. Yang Tuhan perhatikan seluruhnya adalah perkara manusia. Kita sungguh harus tergugah untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Banyak orang, khususnya beberapa orang muda, yang tinggal di rumah ingin dilayani, tapi mereka tidak pernah melayani. Mereka tidak membersihkan rumah, mereka tidak mencuci piring, mereka tidak merawat pakaian mereka, bahkan mereka tidak membereskan tempat tidur mereka. Mereka tidak melakukan apapun juga. Mereka hanya suka makan, tidur, dan bersenang-senang. Ini bukanlah keinsanian Yesus. Keinsanian Yesus adalah keinsanian yang melayani, bukan untuk dilayani. Kita memerlukan roh yang seperti itu untuk melayani orang lain dengan tekun. Orang yang paling sukacita adalah orang yang paling tidak individualistis. Orang yang paling individualistis adalah orang yang paling sengsara. Mereka selalu berseru, "Kasihanilah aku. Berlakulah baik sedikit terhadapku." Mereka mirip pengemis selalu meminta-minta. Orang yang berkorban adalah orang yang bersukacita. Hayat alamiah kita adalah hayat yang egoistis. Hanya mengalami kehidupan pengorbanannya, baru memungkinkan Anda berkorban bagi Allah dan manusia. Kalau demikian, Anda menjadi orang paling bersukacita. Setiap orang yang berkontak dengan Anda akan merasa sukacita karena Anda. Anda pun akan membawakan sukacita kepada Allah. Bagaimana pandangan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Richard. Sebenarnya kutipan ini kan diambil dari kisah bagaimana ibu dari anak-anak Zebedeus ya, yaitu dari Yakobus dan juga Yohanes, datang meminta kepada Tuhan supaya kedua anaknya itu mendapatkan tempat duduk kelak di dalam kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Kelihatan ini sangat baik ya. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh ibu dari anak-anak Zebedeus ya, itu juga atas perintah dari kedua anaknya, yaitu Yakobus dan juga Yohanes. Artinya Yakobus dan Yohanes itu mereka pada masa itu ya
mereka adalah orang-orang yang hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Karena atas dasar itulah Tuhan memberikan perkataan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan Tuhan ayat sebelumnya juga mengatakan siapa yang mau menjadi yang terkemuka atau siapa yang mau menjadi yang terbesar, hendaklah ia yang melayani. Ya, karena itu ya Tuhan ambil kesempatan ini atas apa yang dilakukan oleh ibu dari Yakobus dan Yohanes untuk memberitahu pada para pengikutnya. Kalau mereka mau menjadi yang terbesar, ya artinya mereka haruslah menjadi orang-orang yang melayani. Jalan Tuhan dengan jalan dunia tentu berbeda. Kalau jalan dunia, ya yang terbesar yang dilayani. Tapi kalau jalan Tuhan yang terbesar adalah yang melayani. Ya, dan orang-orang yang mengikuti Tuhan, kita harus ingat bahwa kita ini adalah saluran berkat. Ya, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi bagaimana kalau kita tidak melayani, ya kita tidak menjadi orang yang mau ya melayani orang lain, tapi hanya mementingkan ya kepentingan kita, maka tentu ya kita tidak bisa menjadi saluran berkat. Tuhan sendiri juga ketika dia datang, ya dia bukan dilayani, justru dia yang lebih banyak melayani. Dia melayani 12 muridnya, dan dia melayani juga tentu ya beribu-ribu orang yang datang mengikuti dia berbondong-bondong ya kan untuk menerima pelayanan dia. Nah, ketika kita hidup yang menurut hayat alamnya kita, ya memang kita akan egosentris ya. Adanya saya yang harus dilayani, saya harus menjadi yang utama. Tapi ketika kita hidup menurut hayat Tuhan, ya hayat Allah di dalam kita, maka kita bisa ya kan menempuh satu kehidupan yang berbeda dengan orang-orang dunia, bahwa kitalah yang perlu melayani. Ya, puji Tuhan. Karena itu ya kiranya renungan ini juga menjadi dorongan bagi kita. Kalau memang kita mau menjadi yang terbesar ya di antara anak-anak Allah, maka kita perlu melayani. Ya, perlu melayani satu sama lain. Ya, jangan tunggu orang melayani kita baru kita melayani orang lain. Justru ya kita perlu ada inisiatif dari diri sendiri yang melayani terlebih dahulu. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, semoga firman ini menguatkan kita bahwa untuk menjadi yang terbesar kita perlu menjadi orang yang melayani. Seperti Tuhan di bumi, dia hidupnya adalah kehidupan yang melayani dan juga memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu hari ini ya, semoga kita menjadi orang yang terus melayani, sehingga dengan demikian kita dapatkan sukacita. Puji Tuhan. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Tuhan, terima kasih padamu. Kami ucap syukur Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Berbeda dengan jalan dunia, kami juga mau belajar bagaimana merendahkan diri, melayani satu sama yang lain. Ya. Tuhan, mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan hayat-Mu. Dapatkanlah kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan orang-orang di sekitar kami, sungguh kami boleh melayani mereka. Kami menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Tuhan Yesus, terima kasih, kami cinta padamu. Tuhan, terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Saudara Richard, Tuhan memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.